Assalamualaikum sahabat sehat. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Materi kita kali ini lompat tinggi. Bersama saya Rini Andriani. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sahabat sehat. Kita langsung masuk ke materi ya, yaitu standar kompetensi, menganalisis variasi gerakan lompat tinggi dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran dalam materi lompat tinggi, diharapkan siswa berkelakuan baik. Diharapkan siswa melakukan latihan lompat tinggi dengan alat yang dimodifikasi. Adapun indikator dalam pembelajaran materi lompat tinggi, diharapkan siswa dapat melakukan teknik lompat tinggi. Kemudian siswa dapat melakukan lompat tinggi dengan variasi latihan yang baik dan benar. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke pengertian lompat tinggi. Merupakan salah satu dari jenis olahraga atletik dengan cara melompat setinggi-tingginya melewati mistar tanpa bantuan alat. Sahabat sehat, selanjutnya matras lompat tinggi terbuat dari busa yang dibungkus kulit sintetis dengan ukuran 70 meter x 4 meter x 5 meter. Dalam lompat tinggi ada beberapa gaya. Gaya guling sisi, gaya guling straddle, gaya gunting, dan gaya plok. Sahabat sehat, selanjutnya ukuran lapangan lompat tinggi. Mistar terbuat dari metal maupun kayu dengan diameter 25 sampai dengan 30 mm. Panjang mistar itu 3,64 sampai dengan 4,02 meter. Berat mistar itu sekitar 2,2 kg. Kemudian untuk panjang awalan itu minimal berjarak 5 meter. Dan matras untuk tempat mendarat itu berukuran 4 x 5 meter. Masih semangat ya sahabat sehat. Selanjutnya sejarah singkat lompat tinggi. Lompat tinggi pertama kali diadakan pada Olimpiade Skotlandia pada abad 19. Kemudian pada abad 19 tersebut lompatan tertinggi yaitu 1,68 meter dengan gaya pada masa itu menggunakan gaya gunting. Selanjutnya pada abad 20 lompat tinggi dimodernisasi oleh warga Irlandia Amerika dengan bernama Michael Sweeney. Dengan lompat tinggi pada saat itu berukuran 1,97 meter menggunakan gaya Easton ataupun cut off. Sahabat sehat, kamu harus mengetahui 4 gaya dalam melakukan lompat tinggi. Di antaranya yang pertama itu ada gaya gunting. Kemudian yang kedua gaya plok. Dan yang ketiga gaya guling sisi. Yang terakhir yang keempat itu ada gaya guling straddle. Bagaimana sahabat sehat? Kamu masih mengikuti materi pembelajaran lompat tinggi ini ya. Selanjutnya ini ada teknik dasar lompat tinggi. Yang pertama itu tahap awalan, yaitu lari dengan awalan langkah ganjil pada hitungan 7, 9, dan 15. Tujuan awalan ini membentuk kecepatan optimal dan menempatkan badan untuk siap untuk bertumpu dan bertolak. Nah, kita lihat gambar yang kedua yaitu tahap persiapan. Pada langkah terakhir titik pusat badan diturunkan secepat mungkin dengan kaki sedikit dibengkokkan. Kemudian frekuensi langkah harus ditingkatkan secara terus-menerus. Kaki bebas ditarik ke belakang, kemudian kaki penolak penumpuk ditarik ke depan atas, lalu diluruskan ke depan guna untuk melakukan pendaratan. Yang pastinya badan tetap tegak ya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu tahap tolakan kaki, di mana kaki ditolak dengan didorong sekuat mungkin ke depan dengan mengajukan pinggang sebagai titik berat badan untuk melewati mistar dan atas kaki sebagai penolak. Sedangkan kaki ayun sedikit dibengkokkan bergerak ke depan di kaki penolak. Sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Materi kita masih ada ini. Kita masuk yang keempat, tahap melayang di atas mistar. Pada saat berada di atas mistar, kaki depan dibengkokkan. Gerak penutupan menggunakan lengan sesuai bersama-sama dengan menukiknya bahu dan lengan.
Pada saat bersamaan, pinggang sedikit memutar dan kaki penolak dibuka ke belakang dan atas. Sahabat sehat, kita masuk yang kelima, yaitu tahap pendaratan. Pendaratan dimulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuan ini dilakukan untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling dengan bahu. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian gerakan lompat tinggi. Ini kita lakukan secara keseluruhan, mulai dari awalan, persiapan, tolakan kaki pada saat melayang badan di atas mistar, dan yang terakhir pada saat melakukan pendaratan. Sahabat sehat, saya harap kamu masih mengikuti materi ini ya. Materi kita sudah di akhir penghujung ini. Sahabat sehat, di akhir materi itu saya berikan kamu tugas semacam evaluasi. Tugas ini kamu lakukan mandiri di rumah, yaitu dengan melakukan permainan lompat tali karet ini. Lompat tali karet ini kamu lakukan sebagai bentuk latihan teknik dasar melakukan lompat tinggi. Permainan lompat tali karet ini dapat kamu lakukan dengan teman-teman ya. Nah, kita lihat video bermain lompat talinya supaya kamu paham bagaimana permainan lompat tali itu sebagai bahan pengganti latihan teknik dasar lompat tinggi. Kita lihat videonya ya anak-anak. Bermain lompat tali karet ini bisa salah satu alat yang dimodifikasi sebagai pengganti untuk melakukan lompat tinggi yang sesungguhnya. Ini bentuk permainan yang sudah kita modifikasi ya. Sahabat sehat, selanjutnya ini ada video latihan lompat tinggi yang sebenarnya dengan teknik dan peralatan yang sesungguhnya. Ini kamu lakukan jika kamu sudah berlatih dengan pembimbing maupun pelatih yang sudah profesional. Gerakan lompat tinggi ini dapat kamu lakukan jika kamu sudah berlatih terlebih dahulu dengan bimbingan dari pelatih maupun guru. Ini tidak boleh kamu lakukan di rumah ya, sahabat sehat. Sahabat sehat, jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.